Syekh Siti Jenar merupakan salah satu tokoh penyebar Islam di tanah Jawa. Syekh Siti Jenar, menurut Kiai Haji Sahibul Faraji Ar-Rabani, beliau memiliki nama asli Sayyid Hasan Ali Al-Husaini, atau Abdul Hasan bin Abdul Ibrahim bin Ismail, yang masih memiliki garis keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan setelah dewasa mendapat gelar Syekh Abdul Jalil atau Raden Abdul Jalil. Ada juga yang menyebut Syekh Sidi Zunar, juga dikenal dengan nama Sunan Jepara, Siti Brit, Syekh Lemah Bang, dan Syekh Lemah Abang, adalah seorang tokoh yang dianggap sebagai sufi asal Persia dan salah seorang penyebar agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di Kabupaten Demak. Terdapat beberapa versi terkait asal-usul Syekh Siti Jenar, ada yang menyebut bahwa ia lahir di Persia pada 1346. Sementara dalam kitab Negara Kereta Bumi, Syekh Siti Jenar disebut lahir di Semenanjung Malaka dan ayahnya bernama Syekh Datuk Saleh. Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa Syekh Siti Jenar merupakan anak dari Sunan Ampel. Literasi lain mengungkap bahwa Syekh Siti Jenar merupakan keturunan Cirebon. Ia dilahirkan di lingkungan Pakuwuan Caruban, yang saat ini menjadi Cirebon, dan ayahnya adalah seorang raja pendeta dengan nama Resi Bungsu. Syekh Siti Jenar adalah sosoknya kontroversial karena banyak yang menganggap ajarannya sesat, dan memiliki perbedaan pendapat dengan sejumlah wali dan tokoh Islam saat itu. Asal-usul serta sebab kematian Syekh Siti Jenar tidak diketahui dengan pasti karena ada banyak versi yang simpang siur mengenai dirinya dan akhir hayatnya. Syekh Siti Jenar menjadi buah bibir di kalangan masyarakat Jawa, bahkan misteri kematian dan pemikirannya dikenal di berbagai penjuru di negeri ini. Ada yang mengatakan bahwa ajaran Siti Jenar menyesatkan bagi kehidupan masyarakat Jawa. Misteri ini hingga tidak kunjung selesai sampai dari mulut ke mulut masyarakat Jawa saja. Akan tetapi meluas di lingkungan keagamaan di Nusantara ini. Demikian pula dengan berbagai versi lokasi makam tempat ia disemayamkan untuk terakhir kalinya. Dalam mitologi budaya dan sejarah jagat Besemah, beliau dikenal dengan nama Puyang Ngawak Raje Nyawe. Sementara yang lain menganggapnya sebagai seorang intelek yang telah memperoleh esensi Islam. Ajaran-ajarannya tertuang dalam karya sastra buatannya sendiri yang disebut Pupuh, yang berisi tentang budi pekerti. Syekh Siti Jenar mengajak manusia untuk selalu tumbuh berkembang seperti pohon Sidratul Muntaha, yang selalu aktif, progresif dan positif. Membangkitkan pribadi, insun sejati, melalui Tauhid Al-Wujud, atau yang kenal dengan judul buku adalah, Manunggaling Kawula Gusti. Gerakan yang dilakukan Syekh Siti Jenar bersumbu pada pembebasan kultural, yang meliputi pembebasan kemanusiaan dari kungkungan struktur politik yang berdalih agama, sekaligus pembebasan dari pasungan keagamaan yang formalistik. Jadi, Syekh Siti Jenar bukan hanya seorang penyebar agama Islam awal di Indonesia, namun sekaligus seorang suci yang sangat dihormati berbagai kalangan sampai saat ini, karena memang ajarannya yang aplikatif secara lahir dan batin juga mampu membawa rasa kebebasan bagi para penganutnya. Unsur kebebasan di bawah naungan kemanunggalan inilah mutiara yang termahal dalam hidup. Ajaran Syekh Siti Jenar yang paling kontroversial terkait dengan konsepnya tentang hidup dan mati, Tuhan dan kebebasan, serta tempat berlakunya syariat tersebut, ajarannya yang menganggap Allah sudah ada pada diri manusia, kang manunggal arahing ing Allah. Syekh Siti Jenar memandang bahwa kehidupan manusia di dunia ini disebut sebagai kematian. Sebaliknya, apa yang disebut umum sebagai kematian, justru disebut sebagai awal dari kehidupan yang hakiki dan abadi olehnya. Ada kemungkinan ajaran spiritual Syekh Siti Jenar memiliki keterikatan dengan moksa, Hindu Buddha Trinitas Kristen, dan Wahdatul Wujud Islam. Para pendukung Syekh Siti Jenar menegaskan bahwa ia tidak pernah menyebut dirinya sebagai Tuhan. Ajaran ini bukan dianggap sebagai bercampurnya zat Tuhan dengan makhluknya, melainkan sifat-sifat Tuhan yang memancar pada manusia ketika manusia sudah melakukan proses fana, hancurnya sifat-sifat buruk pada manusia. Dengan demikian ruh manusia akan menyatu dengan sifat-sifat Tuhan dikala manusia sudah melakukan proses fana, manunggaling kawula Gusti. Perbedaan penafsiran ayat Al-Quran ini yang menimbulkan polemik, yaitu bahwa di dalam tubuh manusia bersemayam ruh Tuhan. Ahmad Khojim dalam bukunya, Syekh Siti Jenar, menjelaskan ketika Demak masih sibuk dalam penaklukan. Ajaran Syekh Siti Jenar lebih bisa diterima oleh raja-raja Jawa yang telah memeluk agama Islam. Naskah Negara Kereta Bumi Sarga III, Pupuh 77, menyebutkan bahwa Abdul Jalil sewaktu dewasa pergi menuntut ilmu ke Persia dan tinggal di Baghdad selama 17 tahun. Ia berguru kepada seorang Yahudi yang menyamar Islam dan menguasai berbagai jenis ilmu pengetahuan agama. Menurut cerita tutur di kalangan penganut tarekat Akmaliyah,
orang Syiah Muntadar itu bernama Abdul Malik al-Baghdadi dan kelak menjadi mertua Syekh Lemah Abang. Rupanya, selama menuntut ilmu di Baghdad, Abdul Jalil lebih berminat mendalami ilmu tasawuf sehingga ia sangat mendalami penguasaannya atas ilmu tersebut. Bahkan karena kesukaannya pada ilmu tasawuf tersebut, ia berguru pada Syekh Ahmad yang menganut aliran tarekat Akmaliyah yang jalur silsilahnya sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Silsilah tarekat Akmaliyah yang diperoleh Syekh Datuk Abdul Jalil dari Syekh Ahmad Baghdadi. Selain menganut tarekat Akmaliyah, Syekh Lemah Abang juga menganut tarekat Syatariyah yang diperoleh dari saudara sepupunya, yang juga guru ruhaninya, Syekh Datuk Kahfi. Pergumulan menguasai berbagai keilmuan di Baghdad yang kala itu merupakan pusat peradaban, telah menjadikan pandangan-pandangan Syekh Datuk Jalil berbeda dari kelaziman. Ilmu tasawuf yang berdiri tegak di atas fenomena pengetahuan intuitif yang bersumber dari kalbu, oleh Syekh Datuk Abdul Jalil diformulasikan sedemikian rupa dengan ilmu filsafat dan mantik atau logika. Sehingga, ajarannya menimbulkan ketidaklaziman dalam pengembangan ilmu tasawuf, yang merupakan pengetahuan intuitif, yang bersifat rahasia, yang serta-merta berubah menjadi ilmu, yang terbuka untuk dijadikan bahasan filosofis. Sebab, Syekh Datuk Abdul Jalil beranggapan bahwa pengetahuan makrifat yang bersifat suprarasional tidak harus dijabarkan dengan sistem isyarat atau kode yang bersifat mistis dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara masuk akal. Dari Baghdad, Syekh Siti Jenar kemudian pergi ke Malaka dan mengajarkan ilmunya, di mana ia mendapatkan gelar Syekh Datuk Abdul Jalil dan Syekh Jabarantas. Setelah itu, Syekh Siti Jenar pindah ke Jawa, tepatnya ke Giri Amparan Jati dan tinggal bersama sepupunya, Syekh Datuk Kahfi. Selama di Giri Amparan Jati, Syekh Siti Jenar menyebarkan agama Islam dan mendapatkan banyak pengikut. Muridnya datang dari berbagai golongan, baik dari masyarakat umum hingga bangsawan. Setelah memiliki banyak murid, Syekh Siti Jenar mendirikan sebuah pondok pesantren untuk belajar di Dukuh Lemah Abang, Cirebon. Ajaran Syekh Siti Jenar dianggap kontroversial karena ia memiliki perbedaan pendapat dengan sejumlah wali dan tokoh Islam saat itu. Dalam sebuah pertemuan di Istana Argapura, Gresik, Syekh Siti Jenar mengemukakan pendapatnya tentang ketuhanan. Ia berpendapat bahwa dengan beribadah kepada Allah SWT, pada dasarnya sama dengan Allah. Syekh Siti Jenar melanjutkan penjelasannya, bahwa hamba yang memiliki kuasa dan menghukum juga hamba. Pendapat Syekh Siti Jenar tersebut kemudian mendapat tentangan dari sejumlah wali dan tokoh Islam yang hadir. Syekh Siti Jenar diminta untuk bertaubat karena dianggap menyamakan dirinya sebagai Tuhan. Akan tetapi, Syekh Siti Jenar tetap pada pendiriannya hingga akhirnya dijatuhi hukuman mati.